Setelah udah pada selesai digantung, Pak Yang mulai memotong kepala 18 perempuan tadi secara ganti-gantian, gengs. Everything, thank you udah ke video ini dan selamat datang di Mysterious Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Gengs, buat kalian yang pada minta kasus yang bikin gregetan dong, yang bikin kita dak-dik-dukser begitu, ada nih gengs. Dimana kejadian kali ini tuh bener definisi dari ngeri-ngeri sedap. Soalnya ada seorang bos nih yang motong kepala 18 karyawannya cewek-cewek cantik semua. Masalahnya aksi gilanya itu, dia lakukan perkara nggak sanggup bayar gaji dari para karyawannya tadi. Lah tega banget nggak begitu? Udahlah ini jatuhnya kan kagak ngasih gaji ya. Bukannya misalkan ya udah dia dibayar dicicil, atau minta maaf dibayar pakai permen ya kak, atau kembaliannya boleh disumbangkan. Alah kalau kita belanja di minimarket. Ya kok ini malah dipotong kepalanya? Apa kabar dunia? Jadi peristiwa yang mengerikan ini itu dilakukan oleh seorang pria asal China yang bernama Yang Chaoguo. Yang bernama Yang Digoyang yang. Salah ya, fokus ya. Awal mulanya Pak Yang aja kita nyebutnya di sini ya. Tapi kepaling kagak Peyang atau ini jangan lupa panggil Ayang gitu. Serem papanya. Nah pokoknya Pak Yang ini joinan nih sama saudaranya buat ngebuka sebuah bisnis kecil-kecilan. Yaitu kayak bar karaoke lah. Cuman walaupun kecil-kecilan ya, ini bar bukan sembarang bar. Cakep. Nah ini kita bukan pantun. Maksudnya ada syaratnya tuh. Kalau kalian mau bekerja di bar tersebut, syaratnya unik. Dimana kalian harus punya skill. Iya skill, kagak salahnya buat sekarang gua. Jangan mentang-mentang lu bilang gue suka belepotan kalau ngomong. Ntar dikoreksi di komen. Skill kali kak maksudnya kak. Dimana kalau kerja di sini bukan cuma skill doang yang dibutuhkan, tapi beneran harus punya skill alias kaki. Karena salah satu syarat buat kerja di bar ini adalah perempuan yang harus punya kaki panjang atau jenjang gitu, gengs. Ala-ala kaki member-member SNSD tuh. Mulus-mulus kan, segaris gitu kayak kagak pernah makan. Jadi berasa ini tuh semacam pemilihan kontes kecantikan ya, bukan buat ngelamar kerja. Kakinya harus memampai. Kalau misalkan ada kakinya yang kurang panjang nih, terus betisnya keker ala-ala paku bumi, ini beda dijamin nggak bakalan lolos interview sama si Pak Yang itu. Ya tapi berarti jadinya beruntung juga ya kalau nggak jadi kerja sama bos kejam modelan begitu. Tuh, alhamdulillah makanya kalian jangan berkecil hati buat yang pada kakinya kagak semampai. Ada faedahnya ternyata. Nah pokoknya setelah Pak Yang ini menjalankan bisnis bar karaoke-nya itu yang menyediakan pegawai cewek-cewek cakep berkaki panjang berarti ya, dikira kan ekspektasinya tuh bakalan ada om-om senang yang pada bakal mampir gitu jadi loyal customer kan. Biasanya nih para suami-suami yang sosok bilang, aduh mah papa pulang telat ya ada meeting, aduh mah papa besok harus pergi dinas begitu. Padahal mah ke bar karaoke. Ya namun kenyataannya, ekspektasi memang kadang tidak seindah realita. Dimana perjalanan bisnisnya Pak Yang ini tidak semulus kaki para SNSD tadi, gengs. Walaupun pada awalnya dia udah bikin nih rencana bisnis yang sedemikian rupa, tapi ternyata pas dijalankan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan rencananya itu, gengs. Pokoknya intinya bukannya malah dapet cuan, yang ada tekor rugi bandar. Sampai-sampai Pak Yang ini sama saudaranya tadi, itu harus hutang sana-sini buat nutup biaya operasional bar karaoke-nya. Karena udah kebanyakan nimbun hutang nih. Akhirnya bisnis dari karaoke Pak Yang itu langsung goyang mau bangkrut. Setelah udah mau pilot dan utang-utangnya juga terus bertambah yang numpuk, Pak Yang jatuhnya jadi nggak bisa buat ngegaji karyawan-karyawannya yang ada sekitar lebih dari 18 orang tuh pegawai-pegawai cewek yang tadi kakinya mulus-mulus. Dimana mereka ini sampai nggak dibayar 2 bulan, gengs. Jadi Pak Yang itu nunggak gajian 2 bulan. Ya namanya orang kerja ya, kalian juga pasti relate nih. Karena akhir bulan aja, kalau udah tanggal tua, lambung kita udah kembang kempis begitu. Seret banget mau makan ini mikir, mau makan itu mikir. Apalagi ini sampai nggak gajian 2 bulan. Otomatis para pekerjanya pada emosi lah. Udah nunggak gitu kan, ditagi-tagi tetap nggak dibayar-bayar terus. Jadinya para pegawainya ini itu protes pada melakukan aksi mogok kerja. Mereka juga sampai mengancam mau ngelaporin ke polisi kalau Pak Yang ini nggak cepat-cepat bayar gajinya mereka. Yang pastinya ancaman itu diharapkan bisa membuat Pak Yang ini takut gitu, gretek sambel, dan Pak Yang ini bakal ngusahain buat ngebayar gaji mereka lah. Dari mana kayak duitnya? Misalkan bisa minjem ke bank,
atau misalkan jual aset. Yang intinya kalau emang ada niatan baik, ya harusnya diusahakan semaksimal mungkin lah, karena itu kan memang hak-haknya karyawan ya. Sampai akhirnya di tanggal 4 Juli 2004, Pak yang ini tahu-tahu manggilin deh tuh semua pegawai-pegawai perempuannya tadi pada protes. Buat, yuk kita kumpul di kantor, di barnya maksudnya. Ya dikira mereka kan suruh datang mau dibayar nih. Karena emang di telepon Pak yang ini ngomongnya mau ngebayar gaji mereka. Tapi pas udah 18 perempuan ini kumpul, lengkap nih. Dikasih minum kan satu-satu, yuk minum dulu. Kita ngobrol heart to heart gitu kan ceritanya. Ya ala-ala ngomongin masalah internal perusahaan lah. Seperti biasa, normal-normal aja. Cuman ternyata semuanya itu jebakan Batman, gengs. Karena di minumannya itu mereka semacam dikasih obat bius sampai mereka ya kayak teler, nggak berdaya. Jadi di situ bukan mau membuat permasalahan yang kelar dengan membayar semua gaji karyawannya, malah membuat masalah baru di mana Pak yang ini menggantung mereka satu-satu pakai tali di berbagai sudut ruangan di dalam bar itu, gengs. Udah kayak gantung baju gitu satu-satu di Jember 18 orang. Dan lebih gilanya lagi, setelah udah pada selesai digantung, Pak yang mulai memotong kepala 18 perempuan tadi secara ganti-gantian, gengs. Absurdnya totalitas banget nggak tuh? Berdefinisi horor. Nah, mau tahu tapi lebih horornya lagi nih. Semua aksinya itu direkam pakai kamera handphonenya. Jadi macam ambil bikin vlog. Ya namun berhubung kejadian ini kan di tahun 2004. Jadi ya sebagus-bagusnya kamera kualitasnya mungkin masih 3GP kali ya, belum HD. Cuman nggak apa-apa lah ya. Kalau HD terlalu jelas malah budis ya. Lebih horor pasti itu ngeliatnya. Ada gitu yang berani nonton. Nah, anehnya nih, biasanya kalau ada pelaku yang melakukan hal sakit model begitu ya, itu kan bakalan kabur sambil berusaha membuang semua barang bukti yang ada dong. Nah, cuman handphonenya tadi dipakai buat ngerekam, itu ditinggalin aja di situ, gengs. Jadi abis Pak yang melakukan hal gila itu, gantung terus menggal-menggalin kepala orang ya, direkam pakai handphonenya ditinggal aja di tempat. Cemana itu pikirannya kita juga kagak mengerti. Sampai besokannya, ada pegawai laki-laki nih, yang memang kerja di tempat itu juga kayak semacam OB lah ya, suka bersih-bersih. Nah, pas dia masuk ke bar, bayangin, apa kagak horor itu penampilannya, penampakannya. Ngelihat pemandangan seserem itu, gue mah gak bisa bayangin. Dan tentunya dia juga ngeliat kan ada handphone tuh tergeletak di situ. Dan pas dibuka, dilihat isi videonya yang tadi, gue jamin dia lebih trauma daripada nonton film horor manapun. Dari situ si pegawai laki-laki ini langsung buru-buru lapor polisi dan ngelaporin kejadian tersebut sambil bawa barang bukti handphone tadi. Polisi yang melihat rekaman di handphone itu langsung kaget juga. Buru-buru gercep nyamperin lokasi ke TKP. Dan begitu mereka sampai, dari 18 cewek tadi, hanya 2 ternyata yang masih bisa diselamatkan. Karena mungkin sebelumnya Pak yang ini motong kepala 2 orang ini itu tidak terlalu dalam gitu ya. Capek motongin 18 orang gitu, banyak banget. Cuma tetap aja konteksnya yang 2 selamat ini, itu lukanya udah parah banget dan harus cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Untungnya mereka berdua itu akhirnya bisa selamat karena langsung mendapatkan perawatan dari dokter. Nah, saking horornya pemandangan TKP pada saat itu, surat kabar dan stasiun TV setempat itu sampai tidak bisa menampilkan foto-fotonya. Termasuk ya gua juga. Ntar dihapus lagi sama YouTube. Yo tim YouTube, jangan begitu dong, jangan sensi, ini kan kita berita. Biar kagak ada kejadian kayak gini-gini lagi ya. Abisnya gue heran deh kalau bahas yang gini-gini kan maksudnya memang kejadian yang sudah diberitakan gitu ya. Kadang suka dihapus aja tuh sama tim YouTube. Tapi kalau konten-konten yang agak kurang mendidik gitu ya, yang ngeprank-ngeprank atau kayak banyak adegan-adegan dewasa kok nggak kenapa-napa itu, ya udah lah ya, curhat dikit kita. Nah, by the way, kalian pernah tahu nggak kasus viral yang di India yang sempat ditayangin di Netflix juga tuh, Burari India? Itu kan sama tuh digantung-gantung begitu. Nah, kalau yang ini lebih horor lagi dari itu. Karena selain digantung, banyak juga darah yang muncrat-muncrat. Amit-amit deh pokoknya. Dan masyarakat pun itu juga sampai meminta kepada para media buat bersimpati lah supaya foto-foto sadis itu memang jangan dipublikasikan. Menghormati keluarga korban juga. Tuh bedanya masyarakat luar sama negara Wakanda. Kalau ada yang begini-begini nih, kalau di sana itu pada bilang nggak usah dilihatin, buat apa sih? Kita cukup tahu beritanya aja. Tapi kalau di Wakanda, itu langsung disebar tuh di grup WhatsApp foto-fotonya. Cereng, nggak pakai sensor. Ntarnya belum lihat. Langsung kayak, aduh pengen dong bagi fotonya, bagi dong fotonya. Mau lihat kayak apa? Ya buat apaan sih lu? Mau lu jadiin wallpaper di HP lu? Ih, sehat lu. Jangan ya. Nah, dari situ pastinya si Payang tadi tuh yang kabur, dicarilah sama polisi. Dan ternyata punya usut, Payang ini ternyata sebelumnya kehidupannya memang dilihat-lihat kagak bahagia deh kayaknya tuh orang deh. Soalnya dia udah menikah nih sebanyak 2 kali, tapi dua-duanya gagal alias berakhir cerai. Karena itu katanya dia jadi benci banget sama yang namanya perempuan. Tapi maksudnya bukan jadi kagak doyan cewek ya, terus jadi pelaknya begitu, kagak begitu. Jadi maksudnya lebih kepada dia ini memandang perempuan sebagai makhluk yang rendah dan gak pernah menghormati lah yang namanya perempuan. Karena dia punya luka batin tadi tuh. Dimana menurut orang-orang yang kenal dengannya, Payang ini emang kasar banget kalau sama cewek. Tapi basicnya dia juga mesum sama cewek, jadi agak problematik ya. Karena salah satu alasan dia mempekerjakan cewek-cewek yang berkaki jenjang tadi, itu
Itu buat selain ngelayanin tamu ya biar pada datang. Di luar kerja, mereka juga disuruh ngelayanin dia sendiri. Maksudnya ngelayanin si Pak Yang. Cuman nggak digaji alias nunggak. Sampai singkat cerita, akhirnya polisi ini berhasil menangkap Pak Yang. Dan dia langsung diadili tuh. Karena perbuatannya dengan bukti-bukti yang udah kuat lah. Ada rekaman videonya dia melakukan. Lagi ditinggal itu handphone. Dimana hakim juga akhirnya memvonis Pak Yang ini dengan hukuman mati. Untuk kasus pembunuhan berencana atas 16 pegawai perempuan. Nah, walaupun kasus ini itu langsung terpecahkan dalam waktu yang relatif singkat. Dan pelakunya juga langsung dihukum. Tapi tetap aja kejadian itu baru bikin shock masyarakat di China. Ya untungnya hukum di sana itu juga tegas ya gengs. Bahkan yang gue baca, China atau sekarang Tiongkok itu tuh menduduki peringkat pertama di dunia sebagai negara yang paling banyak melakukan eksekusi hukuman mati bagi siapa saja yang memang dinyatakan bersalah dan pantas. Mereka nih sudah menerapkan hukuman mati itu selama lebih dari 4.000 tahun dan masih dipertahankan sampai sekarang karena mereka menganggap hukuman mati itu sangat efektif untuk pencegahan secara luas dan memberikan efek takut buat orang-orang supaya tidak berbuat hal yang sama. Bahkan nih, ada pepatah Tiongkok yang terkenal kayak gini. Melaksanakan satu untuk menghalangi 100. Jadi maksudnya semacam kayak membunuh satu orang untuk mencegah 100 orang agar tidak melakukan hal yang sama kayak si satu ini. Jadi emang setegas itu di sana, gengs. Tapi ya namanya manusia ya. Ada aja emang model yang psikopat kayak si Pak yang rebel begitu. Tetap aja melakukan hal tindakan yang gila. Walaupun dia udah tahu ada ancaman hukuman mati di negaranya. Namanya juga apa kabar dunia? So guys, itu salah satu kasus yang gua temu ini yang bener-bener pas gua baca horornya level 100 nih menurut gue. By the way, beberapa sumber dari berita di sini itu sebenarnya menyebutkan kalau Pak Yang ini selain punya bar karaoke, itu juga katanya punya hotel. Tapi yang jelas cewek-cewek yang dia pekerjakan itu ya ujung-ujungnya dijual-jual juga. Amit-amit deh ya punya bos begitu. Udahlah disuruh kerja bagai kuda, dipakai pula. Kagak dibayar, nunggak. Nah, kira-kira kalian ada nggak yang punya pengalaman kerja sama bos modelan kayak begitu tuh? Namanya uang gaji, kayak susah banget keluarnya. Padahal udah lewat dari tanggal gajian. Nunggak lama begitu. Komen-komen ya, curhat aja udah di bawah. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Buat yang belum, kalau udah terima kasih banyak. Biar kita nih update terus berita-berita yang seru-seru lagi. Sampai jumpa di kasus messing selanjutnya. Assalamualaikum.